Ibu nih incumbent Bu ya, untuk Ya. DPD Bu ya. Selama ini Bu, Ibu pengawasan terutama dari produk regulasi dari DPR, dari parlemen, khusus untuk Jawa Barat pernah gak ada undang-undang yang kurang terimplementasikan di kabupaten mana atau daerah mana di Jawa Barat? Atau mungkin ada peraturan yang tidak sesuai dengan kultur di daerah gitu Bu? Ada gak temuan itu Bu? Dari segi perundang-undangan itu kan seperti Jawa Barat itu tergantung kebutuhannya ya. Jawa Barat ini adalah butuhnya kan pemekaran. Salah satunya adalah butuh pemekaran wilayah. Karena apa? Di Pulau Jawa aja Jawa Barat itu paling sedikit hanya 27 kabupaten kota. Sedangkan Jawa Tengah sudah 40 dan Jawa Timur sudah 44. Nah, yang menjadi kebutuhan pemerintah daerah Jawa Barat adalah adanya daerah otonomi baru atau pemekaran wilayah kabupaten kota. Nah, ini yang menjadi kebutuhan di Provinsi Jawa Barat yang saat ini dirasakan sekali. Karena apa? Kemiskinan kita itu tinggi. Nah, dibanding dengan daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah. Kenapa? Karena kita ini di satu bupati aja ada yang sampai 5 juta ngawakinya. Contoh Kabupaten Bogor. Itu satu bupati 5 juta 5 juta penduduk. Nah, sehingga dari 27 kabupaten kota dibanding dengan yang 40 Jawa Tengah saja kita sudah selisihnya 13 apabila dana transfer daerah 2 triliun ke satu kabupaten berarti Jawa Barat sudah ketinggalan sekitar 26 triliun. Belum lagi desa. Jumlah desa dengan Jawa Tengah aja kita selisih 2.000 desa. Sekarang dana desa 1 miliar. Berarti kita sudah 20 triliun. Ya kan? Sudah 2 triliun ya, 2 triliun per tahun itu teh. Makanya kesenjangan ini kan semakin nampak itu di Pulau Jawa itu sendiri. Karena itu sebagai pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Indonesia wilayah untuk Jawa Barat itu tidak henti-hentinya menyuarakan baik kepada Kemendagri, kepada Bapak Presiden dan kepada Pak Wapres sebagai koordinator pemekaran wilayah provinsi atau di nambah nasional. Kabupaten kota Bu? Untuk khusus Nama Jawa kabupaten Barat? dulu lah. Untuk Nama Jawa Barat. kabupaten dulu untuk Jawa Barat ini sangat mendesak. Dan selama saya 2 periode di Dewan Perwakilan Daerah itu kita bersama Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil beserta DPRD Provinsi Jawa Barat sudah menghasilkan 10 CDOB baru. Ya. Daerah mana aja Bu kira-kira yang potensi ya, kabupaten salah satunya baru? kan Garut Utara, terus Cianjur Selatan itu salah satunya, Indramayu Barat, Cirebon Barat, itulah antara lain yang dihasilkan di periode bersama Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Nah, ini yang menjadi keinginan dari masyarakat Jawa Barat adalah pemekaran wilayah, kalau bisa diskresi lah untuk Jawa Barat gitu, karena memang pemekaran wilayah bagi Jawa Barat adalah suatu keharusan atau keniscayaan, bukan lagi keinginan tapi sudah suatu keniscayaan urgent karena sudah satu kabupaten kota megangnya 4,5 juta penduduk gitu ya. Nah, ini yang padat banget deh populasi. Dari segi populasi sudah sangat padat dan ini kan perlu terutama peningkatan bidang kualitas pendidikan. Kayak itu kan sarana prasarana nantinya ya. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur ya gitu. Kalau untuk pasar sendiri Bu, ini stabilisasi harga nih terutama beras nih sekarang nih lagi meroket banget harganya Bu. Ini kan kasusnya adalah karena kasus daripada El Nino ya, musim yang tidak bisa, ini alam, ini adalah bencana alam lah. Bencana alam berupa musim yang tidak bisa dihindari karena El Nino kita, sehingga kemarau berkepanjangan sampai 5 bulan ke sini kan sekarang telatnya ya. Yang biasanya September, Oktober, November, Desember sudah banyak air, dan ini baru ada bulan Januari agak stabil di Januari curah hujannya itu satu musim kita kehilangan panen, sehingga diatasinya dengan impor, karena sudah dengan impor kan jelas harganya bukan harga pasar lagi. Ibu nih untuk masalah pertanian
sangat apa ya? Inilah jadi gak diragukan lagi memperjuangkan petani ini. Nah, untuk Kuningan Bu, memang yang lain gagal karena El Nino, Puso. Kuningan surplus Bu, produksi tahun 2003 tuh 300.000 sekian ton. Untuk membuat pemenuhan kebutuhan 230 ribuan ton. Pokoknya ada surplus 90.000 ton, cuma susah diserap karena Bulog kan hanya berani dari pemerintah HPP-nya untuk menyerap gabah kering petani di angka 6.800. Harga belinya ya. Harga belinya. Sementara petani kan harus ngejual tuh di kisaran katanya 8.600 karena menyangkut biaya produksi kan. Ya. Akhirnya banyak mereka numpuk gak terserap. Ini yang menjadi permasalahan. Ya, jadi ya ini yang menjadi permasalahan. Ternyata biaya produksi di Indonesia itu masih sangat tinggi dibanding dengan harga jualnya. Ini yang menyebabkan tata kelola daripada pertanian. Jadi harus ada yang namanya peta jalan menuju swasembada pangan. Ini salah satunya adalah pembenahan di bidang harga dan di bidang harga produksi ya terutama. Jadi bagaimana produksi kita ini ditekan menjadi seringan mungkin sehingga petani merasa untung. Ya kan di sini ini bukan petani jadi buntung terus ya dengan harga produksi yang sangat tinggi, dan ini menjadi insya Allah menjadi perhatian kalau Bunda mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertanian yang sekarang nih ya, akan menjurus kepada pemenuhan kebutuhan pupuk dari para petani dan dipermudah prosedurnya. Nah, hanya ada beberapa kendala. Ternyata misalkan bagi petani yang penggarap ini harus ada surat kuasa dari pemilik lahan untuk mendapatkan pupuk subsidi itu ya. Nah, kalau ini Bu, kalau semisal usul Bu ya, Ibu ya bisa perjuangkan aspirasinya, ya mendesak parlemen dan pemerintah. Gimana kalau pemerintah paling nggak untuk ASN, PNS, TNI, Polri menyerap untuk kebutuhannya untuk beras itu dari petani, jangan impor gitu Bu, khusus untuk kebutuhan pejabat saja gitu Bu. Ini mungkin yang belum terkomunikasi. Karena dan ini tugas saya sebagai Dewan Perwakilan Daerah yang menyerap aspirasi daerah, khususnya pemerintah daerah yang merasa petaninya ini dirugikan dengan harga yang kalau dibawa oleh Bulog, dijual ke Bulog tidak masuk harganya karena harga produksi yang terlalu tinggi. Dan ini yang akan menjadi akan menjadi salah satunya mungkin dibeli oleh oleh kebutuhan lokal dulu akan ya. Sangat baik Bu, semisal karena kualitas mungkin beda juga harganya karena padi panjang katanya ya. Ya insya Allah nanti ini salah satu aspirasi. Lebih berdekatan dengan rakyat tuh, misal pejabat, Ibu, Dewan, beli langsung. ASN, TNI, Polri kan lebih dekat dengan rakyat kecil, dengan petani khususnya gitu Bu. Kalau membeli dari petani gitu Bu. Ya itu yang PR bagi saya. Nanti akan saya komunikasikan karena selama ini memang dianjurkannya itu kita menyerap dulu dalam negeri ya, baru sisanya impor. Tapi ternyata tadi ada kendala, harga tidak cocok untuk harga serapan Bulog itu. Nah, barusan hari kemarin pun di Garut Pak Erlangga Hartarto mau impor lagi 3 juta ton Bu ya. Kan ya. Petani dengernya berarti ini adalah permasalahan yang baru benar didengar bahwa ternyata tidak terserapnya karena harga terlalu tinggi. Makasih. Ya, Ibu terima kasih. Oke, siap.